Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how are you getting on? Tidak bosan-bosannya Bu Juli selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Well, welcome back to English Lessons with Miss Julia Lesari, and it's me, Julia Lesari, and today we're going to learn about suggestions or recommendation. So, the aims of this lesson are, pertama, kita bisa membandingkan ungkapan untuk memberi dan meminta serta merespon terkait suggestion or recommendation. Dan nantinya kita bisa membuat dan praktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, everyone. So, what is suggestions or recommendation? Jadi, suggestions means saran, recommendations means rekomendasi. So, dua kata ini maknanya sama, sama-sama memberi saran, sama-sama memberikan ide kepada seseorang gitu ya. So, in this video, we're going to learn about how to ask someone suggestions, how to give suggestions, and how to respond to someone's suggestion. Well, everyone, without any further ado, let's get started. One, we have asking for suggestion. Jadi, pertama kita punya meminta saran gitu ya, ungkapan-ungkapan minta saran. Jadi, apa saja sih ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada seseorang gitu ya. The first one we have, what should I do? Artinya, apa yang harus kulakukan gitu. Yang kedua kita punya any ideas? Ada ide? Do you have any suggestions for me? Artinya, apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestions? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Artinya, bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang titik-titik. Nah, kenapa di sini kita kasih titik-titik sih gitu. Jadi, untuk ungkapan yang terakhir ini, kita perlu ingat bahwa di titik-titik ini kita isi dengan topik gitu ya. Jadi, topik yang mau kita minta saran tuh tentang apa sih gitu. For example, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang sekolah? Nah, jadi ini contohnya. Jadi, kata school di sini artinya sekolah, dia menjadi topik gitu. Topik yang mau kita tanyakan, kita minta sarannya. Nah, jadi topiknya nggak harus school gitu ya, bebas. Pokoknya titik-titik ini bisa kita isi bebas gitu, terserah kita mau isi tentang apa, yang penting topik gitu ya. Okay, is it clear? Okay, next. Giving suggestions. Jadi, ada satu modal yang biasa pada umumnya kita gunakan untuk giving suggestions gitu ya. Nah, kita punya should. Gitu. Should. Jangan lupa cara bacanya, L-nya tidak dibunyikan gitu. Jadi, should. Enggak, cara bacanya bukan should gitu, bukan, tapi should. L-nya tidak dibunyikan ya. Nah, should means seharusnya atau sebaiknya. Walaupun di sini ada kata seharusnya, ada harus, kata harus di sini, tapi jangan pernah kita bayangkan bahwa ini tuh seperti obligation gitu ya, seperti kewajiban, materi kewajiban yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi kalau harus di sini, should di sini itu, nah maknanya saran gitu ya. Jadi kalau saran itu maknanya tidak mengikat gitu ya. Jadi kalau mau dilakukan atau tidak, saran yang kita berikan kepada seseorang itu ya terserah dia gitu. Namanya juga saran, tidak mengikat, mau dia ikutin atau enggak itu terserah dia. Tapi kalau obligation atau harus di kewajiban itu, dia maknanya mengikat, ada konsekuensi, jadi harus dilakukan gitu ya. Kalau tidak dilakukan maka akan ada konsekuensinya gitu, yang seperti sudah
Bu Juli bahas di video yang sebelumnya gitu ya. Diingat-ingat bahwa harus di sini itu maknanya saran, tapi tidak mengikat mau dia lakukan atau tidak. Saran yang dari kita itu terserah dia. Nah, saya tekankan sekali lagi tuh. Ya, should. Nah, seharusnya atau sebaiknya di sini maknanya. Nah, we go to the pattern. Sekarang kita pergi ke poin selanjutnya, yaitu pattern atau pola. Kita bakalan sering nih ketemu sama yang namanya pola kalimat gitu. Nah, pola kalimat yang secara umumnya yang kita gunakan untuk membuat kalimat tentang suggestions or recommendations. Yang pertama kita punya subject gitu. Seperti biasa ya, subject itu kan bisa I, you, we, they gitu. And he, she, it. Nah, itu namanya subject gitu. Subject followed by should. Pokoknya setelah subject itu diikuti dengan should gitu. Harus, seharusnya, atau sebaiknya. Nah, setelah should itu pasti verb satu atau kata kerja bentuk satu atau kata kerja dasar gitu ya. Pokoknya perlu diingatkan bahwa setelah should itu pasti kata kerja bentuk satu gitu, kata kerja yang masih dasar belum ditambahi dengan tambahan ed or others gitu. Nah, setelah kata kerja itu diikuti dengan complement. Jadi complement itu adalah tambahan gitu ya. Jadi keterangan atau keterangan tambahan gitu yang menerangkan dari depannya. Nah, untuk contoh kalimatnya kita punya. Untuk subjeknya we have you should go to the doctor. Kamu sebaiknya atau seharusnya pergi ke dokter gitu. Mungkin kita mau kasih saran kepada teman kita mungkin yang sedang sakit. Nah, kita memberikan saran you should go to the doctor. Tapi saran ini tuh nggak harus dilakukan karena ini namanya saran, jadi tidak wajib dan nggak ada konsekuensinya kalau kita tidak mengikuti sarannya gitu. Nah, tetapi apabila saran itu baik, itu ya why not gitu, kita terima, kita laksanakan seperti itu. Dan yang kedua kita punya subject plus should be plus a and followed by complement gitu. Jadi ini apabila saran kita itu tidak menggunakan kata kerja gitu. Jadi kita menggunakan anak. Anak itu apa sih? Nah, sering sekali kita temui ya kalau anak itu A-nya adjective, N-nya noun, A-nya adverb gitu. Jadi kata sifat, kata benda, dan kata keterangan gitu. Jadi apabila di kalimat tersebut itu tidak menggunakan kata kerja, itu kita harus ada tambahan be. Setelah should itu pasti ada kata be. Nah, jadi subject should be a or an or a plus complement gitu. Nah. Untuk contoh kalimatnya, you should be calm in the library. Kamu sebaiknya atau seharusnya tenang atau tidak berisik di dalam perpustakaan gitu. Jadi ini merupakan sebuah saran atau rekomendasi bahwa di perpustakaan kita tidak boleh untuk berisik gitu, kita harus tenang gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin kalimat ini maksudnya kalimat positif. Kalau negatif kita tinggal tambahi setelah kata should itu not gitu. Misalnya you should not go to the doctor. Itu hanya contoh ya. Nah, lalu sama kalau misalkan kita mau buat pertanyaan ya tinggal kita balik aja, should you go to the job? Gitu. Contohnya seperti itu. Sekarang coba kita belajar tentang should, kalimat-kalimat yang menggunakan should. Gitu. The first one we have, you should change your attitude. Kamu sebaiknya merubah tingkah lakumu atau sifatmu gitu. Mungkin kita punya teman yang sifatnya itu buruk, yang suka menghina gitu. Nah, mungkin kita bisa kasih saran seperti ini. You should change your attitude. Kamu sebaiknya merubah sifatmu gitu. Yang kedua kita punya
You should drink more water. Kamu sebaiknya meminum air lebih banyak gitu. Yang ketiga kita punya you should stop eating fast food. Fast food itu makanan cepat saji gitu seperti mie instan misalnya, itu termasuk dalam fast food gitu. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa setelah kata should di sini itu pasti diikuti verb one, kata kerja bentuk satu. So, in this sentence we have change, not changing. We have drink, not drinking. And we have stopped, not stopping gitu ya. Oke everyone, jadi selain tadi kata-kata should, kita juga punya ungkapan-ungkapan lain untuk giving suggestion dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi banyak sekali bentuk kalimat atau ekspresi yang bisa kita gunakan. Itu tidak hanya menggunakan should gitu atau tidak menggunakan yang sudah tadi Bu Juli jelaskan, tapi di sini kita juga menggunakan kalimat tanya, tapi kalimat tanya di sini tuh maknanya dia memberikan saran gitu. Contohnya, why don't you gitu. Kenapa tidak kamu titik-titik. Nah, titik-titik ini tuh kita bisa isi dengan topik gitu. Yang mau kita kasih sarannya tuh tentang apa? Contoh kalimatnya nih. Why don't you go to the doctor? Gitu. Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Lagi kita punya how about gitu. Contohnya, how about going to Mecca? Nah, misalnya teman kita tuh lagi dapat hadiah 100 juta gitu dan dia tuh bingung mau buat apa gitu duitnya. Nah, lalu kita kasih saran tuh, how about going to Mecca? Bagaimana kalau kita pergi ke Mekah gitu ya. Bagaimana kalau pergi ke Mekah gitu. Kita kasih saran, mau dia mau pergi ke Mekah atau enggak itu terserah dia gitu. Yang terpenting di sini poinnya bahwa kita hanya memberikan saran. Saran itu tidak mengikat gitu ya. Nah, kita punya you need to gitu. You need to eat more vegetable. Kamu butuh untuk memakan lebih banyak sayuran gitu. Kamu membutuhkan untuk makan lebih banyak sayuran. Nah, mungkin dia kekurangan vitamin atau lagi kurang sehat. Nah, kita kasih saran tuh, kamu butuh untuk memakan lebih banyak sayuran gitu agar lebih sehat. Nah, yang terakhir kita punya I suggest, I recommend gitu. Nah, contoh kalimatnya, I suggest you go to the doctor. Aku saran kepadamu untuk pergi ke dokter. Yang kedua kita punya I recommend you watch this movie. Aku merekomendasikan kamu untuk menonton film ini. Jadi banyak sekali ya, jadi ungkapan-ungkapan untuk giving suggestion gitu ya. Tidak hanya menggunakan should, kita juga bisa menggunakan why don't you, how about, you need to, I suggest, I recommend. Sekarang kita punya response. Nah, jadi bagaimana sih kita merespons atau menanggapi apabila seseorang itu memberikan kita saran gitu ya. Apabila kita ingin melakukan saran itu, accepting the suggestions atau menerima saran tersebut, atau kita mau declining the suggestions atau artinya menolak saran. Jadi namanya juga saran pasti ada dua pilihan ya, kita mau menerima atau menolaknya. Nah, untuk accepting the suggestion dulu. Pertama kita punya it sounds great. Gitu. Itu terdengar bagus gitu. Kedua kita punya it sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. Yang ketiga kita punya that is a good idea. Itu merupakan ide yang bagus gitu. You're right. Kamu benar. Okay, I will. Okay, saya akan melakukan apa yang dia berikan sarannya. Dan yang terakhir kita punya ini pokoknya kata yang paling singkat yang bisa kita gunakan untuk accepting the suggestion, yaitu thanks gitu. Terima kasih atau makasih gitu bahasa gaulnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menolak, gimana sih caranya gitu ya? Ada beberapa kalimat nih. Yang pertama, I don't think that is a good idea. Aku tidak berpikir bahwa itu merupakan ide yang bagus.
I'm not sure about that. Aku tidak yakin tentang itu. Sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi aku tidak pikir bahwa aku mampu melakukannya gitu. For better understanding, let's watch the dialogue. Nah, di sini Bu Juli mau mengingatkan bahwa apabila nanti ada kalimat yang berwarna orange atau agak kekuningan itu merupakan ungkapan suggestions atau rekomendasi gitu ya. Kalau yang warna putih itu kalimat biasa gitu. Jay, my stomach is getting worse. What should I do? Why don't you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas? You should try a Teobaldo leaves. It works. Seriously? Okay, I will try it. Thanks. I think that's enough. Semoga penjelasan dari saya tadi cukup memberikan gambaran tentang suggestions or recommendation, saran atau rekomendasi. Apabila masih ada pertanyaan atau bagian yang belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bu Juli melalui WA yang sudah tercantum. Well, students, this is the end of the lesson today. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin, praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.